Shalom Super Youth. Shalom. Mana semangatnya Super Youth? Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini kami dapat berkumpul di gereja kami. Kami akan memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih lagi kita mau bernyanyi buat Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam setiap detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu, yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari angkat tangan kita memuji Tuhan. Come on. Pujian ku naikkan hanyalah kepada. Sekali lagi katakan, pujian ku naikkan hanyalah kepadamu.
sampai samanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Shalom Super Youth. Welcome home teman-teman. Kita hari ini bisa datang lagi ke ibadah Super Youth pada hari Sabtu ini. Mungkin ada yang baru pertama kali datang? Oke, keren banget. Oh itu yang di belakang baru pertama kali datang tuh. Namanya Ming Ming. Oke lanjut. Siapa yang ulang tahun ya di bulan ini? Oh nggak ada. Oh ya, mau ngingetin lagi buat teman-teman, buat kita join iCare. Di gereja ini ada 3 iCare. Yang pertama iCare Sabtu, hari Selasa jam 7 di gereja. Ada iCare Promedia, hari Rabu jam 7:30 di gereja. Dan ada iCare for You, hari Rabu jam 7 di gereja. Next, mau mengingatkan juga ada doa revival setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke, teman-teman, kita lagi ada event Youth Conference yang dimana event ini diadakan tanggal 26 sampai 28 Juni di JKI HTE. Untuk info lebih lanjut kita bisa tanya ke Coach Jose yang tadi WL ya guys. Lanjut.
Mengingatkan kembali untuk teman-teman bagi yang belum mengisi form data, selepas ibadah bisa mengisi form data di belakang. Next. Oke, kita mau doa persembahan teman-teman. Kita mau siapkan hati kita buat mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan pada hari ini sehingga kami dapat dipertemukan kembali Tuhan di tempat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan dan memuji nama-Mu dan kami juga mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan dan menjadi perlewasan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita menyembah Dia. Kasih-Nya seperti aliran air laut yang membawa kita lebih dalam lagi. You call me out upon the water, the great unknown, my feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bawa penyembahan pujian bagi Dia. Mari bangkit berdiri. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Yes, you are mine, Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan iman kita. Biar roh Tuhan membawa kita mengalir lebih dan lebih dalam lagi. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Iman kita akan dikuatkan bersama Dia. Bersama hadiratnya, mari sama-sama nyanyikan. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me.
Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, sing it out. Biar rohmu menuntun kami Tuhan, lebih dari apa yang kami bayangkan. Kami biarkan rohmu tinggal di dalam kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, di dalam hadirat-Mu. Dan kami akan dikuatkan oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh penyertaan-Mu. Super Youth, katakan lebih lagi. Come on. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Once again, come on, sing it out. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come take me deeper, oh Lord. Jesus. We sing it. I will call upon your name. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. And keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. Come on, sekali lagi kita mau nyanyikan. I will call upon your name and keep my eyes above the wave. Nyatakan imanmu. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine. Come on. I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are. Kami sekali lagi kami panggil namamu Tuhan. Come on. I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When
jemaat Tuhan saja katakan dengan penuh iman. Come on. I will call upon you and keep my eyes above the waves, so will rest in your embrace. I am, come on. You are mine. I will call upon your name and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. Mazmur 63 ayat 2-4. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Sebab itu aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari teman-teman, bawa roh kita, bawa iman kita lebih dalam di hadirat Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan, tapi aku mau semua teman-teman angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau nyanyikan lebih lagi. Kita mau nyatakan iman kita. Mari angkat kedua tangan kita mau nyanyikan. Come on. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, Spirit, lead me. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Sing it. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you take me deeper, oh God, oh Jesus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, once again, sing it. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Spirit. Oh, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever
above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Ambil momen-momen ini teman-teman. Buka hati kita. Biar rohnya masuk ke dalam hati kita. Wah. Nyatakan kerinduanmu. Nyatakan imanmu. Segalanya nyatakan. Tuhan gak akan tutup telinga teman-teman. Come on. Apa aja yang teman-teman mau katakan kepada Tuhan. Saat ini mari sama-sama katakan. Dengan penuh iman, dengan penuh hati. Gak usah malu, gak usah takut. Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan pasti akan membimbing kita, nggak akan ninggalin kita sendirian. Let the Spirit live within us. Come within us. Kami datang menyembah-Mu. Kami membuka hati hanya bagi-Mu. Yesus, hanya Kaulah, hanya Kau Tuhan dalam hidupku. Kau ada bagiku, Kau bersamaku selamanya. Kau tak biarkan ku jatuh. Kau ada bagiku. Biar Roh-Mu hadir di tempat ini. Come on, we worship you, Lord. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesus, ya Yesusku,
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Dialah Raja segala Raja, dialah Allah kita, dialah Tuhan kita, dialah penyelamat dan juru selamat kita. Biarlah kita dimenangkan, biarlah kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Buka hati kita, buka jiwa kita, buka roh kita, biar roh Tuhan hidup di dalam kita, berkarya di dalam kita. Karena kita telah dipilih olehnya menjadi anaknya, menjadi perpanjangan tangannya untuk setiap orang dapat dimenangkan dan dapat diubahkan. Biarlah setiap kami Tuhan yang datang malam hari ini pulang dengan kesadaran hati bahwa kami telah dipilih oleh Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebesaran-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, kemarin kita sudah bersama-sama merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Ya, kita dimenangkan, kita bersama-sama menikmati kebaikan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita mau belajar, kita mau next level lagi, kita mau memahami ya bahwa setiap kita ada di tempat ini, kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Katakan kanan kiri, aku dipilih Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Jok macem-macem mbak aku dipilih sama Tuhan. Ya, judul malam hari ini I'm chosen, ya, saya dipilih. Saya dipilih, bukan saya terpilih, tapi saya dipilih, ya. Banyak anak muda sekarang, ya, anak-anak muda Kristen yang kehilangan identitas dirinya, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bahwa kita semua, ya, yang ada di tempat ini adalah anak-anak muda yang dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ya, karena memang goalnya dari khotbah ini kita semua bisa menyadari, kita bisa memahami dan bisa menghidupi bahwa setiap kita itu adalah anak-anak, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Banyak yang berpikir bahwa hidup kita ini, ya, hidup kita ini adalah hidup yang biasa-biasa saja. Karena kita mikirnya orang yang dipilih Tuhan adalah pendeta. Ya. Yang dipilih Tuhan adalah pelayan Tuhan. Yang dipilih Tuhan adalah ya kakak-kakak rohani itu yang dipilih Tuhan. Sedangkan aku itu biasa aja. Aku itu orang-orang yang anak-anak muda yang ya sepantaran umurnya aku itu biasa aja. Ya, aku ya sama dengan temanku yang lain, aku masih SMP, aku masih SMA, aku kuliah. That's it, ya. Aku Septian, aku AB, aku ya kerja sama dengan mereka, aku kerja. Tapi tidak menyadari identitas sebenarnya dalam hidup kita, bahwa diri kita sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa? Karena tidak menyadari itu banyak yang menggunakan hidupnya dengan sembarangan. Tidak menyadari bahwa dirinya itu dipilih Tuhan sehingga menggunakan hidupnya dengan seenaknya. Bahkan ya tidak menghargai dirinya sendiri. Ya, melakukan semuanya tanpa pikir panjang, merusak hidupnya, mencelakai hidupnya sendiri.
Nah, malam hari ini Tuhan mau supaya setiap kita tahu bahwa hidup kita, bahwa kita semua ini yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Apa sih alasannya kok Tuhan pilih saya? Ya, kan masuk ke situ. Saya ini adalah pilihan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan milihnya saya? Ya. Yang pertama, di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan begini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kenapa kok Tuhan pilih kita? Karena Tuhan menyayangimu. Kenapa Tuhan pilih kamu? Karena Tuhan menyayangimu. Tuhan kepengen menjadikan kita itu orang-orang kesayangannya. Yang namanya milih, ya pasti ada apa? Pasti ada perbandingannya, betul? Antara yang dipilih dan yang tidak dipilih. Oke? Kalau yang dipilih tentunya yang the best dong. Yang terbaik dong, betul ya. Yang lebih dari yang tidak dipilih, bener enggak sih? Ya kan? Kalau mau milih jadi kesayangan, milih pacar aja milih-milih, ya enggak? Bukan ada 2, 1, 2 gitu ya. Pilih ini apa ini ya? Wah kayaknya ganteng sing iki. Cantik deh kok aku ganteng. Pilih cantik yang ini, ya. Terus dia kepribadiannya baik, dia sopan, dia tidak pernah omong kasar. Nah, yang dipilih kan yang itu kan. Bukan pilih yang ini aja lah, yang jelek, kan enggak seperti itu. Karena mau dijadikan apa? Kesayangan. Pasti ada perbandingan, dalam memilih pasti ada pertimbangan, dan Tuhan memilihnya adalah saya dan teman-teman semua. Nah kalau Tuhan pilih kamu, berarti menurut Tuhan, kamu yang lebih oke dibanding yang lain. Keren. Menyadari enggak? Pernah memikirkan sampai segitunya enggak? Tuhan pilih kita berarti kita lebih oke dibanding yang lain. Tuhan memilih kamu bukan sembarangan asal comot. Coba kecut pingsut yang ini comot gitu. Enggak. Ya. Tuhan benar-benar memilih dengan seksama, benar-benar memilih. Kalau Tuhan sudah pilih, dia tidak salah pilih. Amin. Tuhan pilih kamu bukan karena tidak ada yang lain. Ya wes lah, onone Niko, ya wes Niko we. Enggak seperti itu. Ya, nanti kita ke depan lihat luar biasa lagi. Tuhan pilih kita karena kita memang ada di hatinya Tuhan. Pernah enggak memikirkan kalau kita itu setiap detik dipikirin Tuhan? Pernah enggak? Apa kita cuma merasa karena kita ke-distract masalah dan lain sebagainya, kita ngertinya kita cuma sendirian, aku sebatang kara, aku enggak ada yang peduli, aku enggak ada yang nolongin dan lain sebagainya. Kita itu dipilih Tuhan. Kita itu dijadikan umat kesayangannya Tuhan. Kita itu spesial dan Tuhan memang benar-benar menginginkan kita. Tuhan benar-benar menginginkan kalian. Tahu enggak yang luar biasanya apa? Sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah ada di pikirannya Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kita itu sudah ada di hatinya Tuhan. Sebelum dunia itu diciptakan, kita itu sudah dipilih oleh Tuhan. Next slide, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum apa? Dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Sekarang pikirkan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kamu dulu. Ya, berarti apa? Sebelum Tuhan memikirkan matahari, Dia sudah memikirkan kita. Tuhan sudah memikirkan kamu semua. Sebelum Tuhan memikirkan Sebelum Tuhan memikirkan bulan, sebelum Tuhan memikirkan lautan, daratan, Tuhan sudah memilih kita terlebih dulu. Sudah ada di pikiran Tuhan, kita itu sudah ada di pikiran Tuhan. Amin. Yang adik-adik SMP, yang SMA, yang kuliah, yang kerja, kalian semua adalah pilihan Tuhan. Pernah nggak bayangin kita sepenting itu di hati Tuhan? Sampai yang dipilih itu Henry Hardiman. Sampai yang dipilih Tuhan itu Hani. Sampai yang dipilih itu bukan yang lain tapi Josephine. Pernah mikir sampai gitu enggak? Ada banyak pilihan dan Tuhan pilihnya Elizabeth. Ada banyak pilihan tapi Tuhan milihnya Christina. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kita itu adalah orang-orang yang sangat diingini sama Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang diinginkan Tuhan. Artinya apa sih? Artinya ya kamu ada itu bukan karena kesialan. Kamu ada itu bukan karena tidak diharapkan. Kamu ada bukan karena kecelakaan. Kamu ada bukan akibat coba-coba papa mamahmu, no. Kamu ada bukan karena kesalahan, bukan karena kecelakaan. Kamu ada bukan karena kutuk. Sebelum kamu lahir, Tuhan sudah memilihmu. Sebelum kita lahir itu loh, Tuhan itu sudah memilih kita. Terus mungkin bertanya gini, Kak Septi, tapi kenapa kok hidupku kacau? Ya, mungkin kalian merasa kalau keluargaku kacau. Hidupku enggak seperti teman-teman yang lain. Enak ya. Bisa pergi dengan orang tua. Enak ya. Tiap minta papa langsung bisa kasih, ini tak kasih gitu ya. Biasanya ganti HP kalau sudah jatuh remek ganti gitu ya. Ini HP-nya kesenggol temennya aja minta ganti langsung dibeli baru gitu ya. Sampai segitunya. Enggak seperti teman-teman yang lain, Kak Septi kenapa kok mereka itu ortunya berkecukupan, bisa sekolah di tempat favorit yang mahal, ya. Aku mau sekolah neng kene ya. Mau update status pakai seragam malu. Karena bukan sekolah yang favorit. Teman-temanku yang lain kalau minta uang itu selalu ada, tapi aku kok susah ya, Kak Septi. Katanya aku pilihan Tuhan. Mungkin mikirnya aku sekarang harus menanggung semuanya sendiri. Menjalani yang berat-berat. Ortuku enggak jelas. Semua enggak sesuai harapan. Dan tidak sesuai dengan doaku, Mas Septi. Masa aku pilihan Tuhan? Katanya pilihan Tuhan itu pilihan yang spesial. Katanya pilihan Tuhan itu pilihan yang terbaik. Lah, hidupku kayak ngene. Mungkin kalian mikir, kenapa kok aku harus kerja keras, kerjaku itu ngoyo banget. Ya, belum lagi di tempat kerja ada yang nyalahi. Siapa yang sudah kerja? Udah pernah disalahi belum? Sama temanmu ya. Kok kerja susah ya enggak karuan, dapat uang susahnya enggak karuan. Pikiran setiap hari semrawut ya. Di sini yang enggak perlu dipikir kok tiba-tiba muncul, di sini akhirnya dipikir putek. Mungkin merasa aku pilihan Tuhan tapi kok
kayaknya kok enggak ada yang peduli ya Mas Septi dengan aku ya. Aku kayaknya kok harus berjuang sendiri ya Mas Septi ya. Enggak ada yang support, sendirian, bener-bener sendirian, berat. Terus mikir aku ini pilihan Tuhan, tapi kenapa harus mengalami ini semua? Tahu enggak alasannya teman-teman? Tahu enggak alasannya? Karena Tuhan mau menunjukkan sayangnya kepada kita. Tuhan mau menunjukkan sayangnya kepada kita. Coba pikirin. Ekonomi keluargamu boleh enggak baik, tapi Tuhan selalu memastikan kalau kamu dipelihara Tuhan. Papa mamamu boleh aja berantakan, tapi Tuhan selalu jaga kamu dan selalu nemeni kamu. Coba pikirkan, flashback. Coba pikirin. Kamu boleh aja ditinggal orang yang kamu sayang, orang yang kamu bangga-banggain, boleh aja kamu ditinggal. Tapi saat ini kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa hahaha. Mungkin saat ini hidupmu kamu merasa sangat-sangat berat gitu ya. Masalah boleh datang ganti-ganti gitu ya. Bahkan yang satu belum selesai ketambahan lagi. Tapi dia selalu ada di dekatmu. Tapi dia selalu memberi kekuatan kepadamu. Dan dia selalu memampukanmu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, Dia pilih kamu supaya kamu bisa merasakan kalau Dia sangat-sangat menyayangimu. Kalau masalah ini sampai kapan Mas Septi? Ya sampai kita bisa tahu, sampai kita bisa ngerti, kita bisa menyadari, kita bisa merasakan bahwa Tuhan pilih kita itu untuk menyayangi kita. Pernah enggak sih teman-teman mengalami sesuatu yang sangat kacau gitu ya, sangat kacau tapi terus merasa kok berat, merasa kok aku enggak mampu ya Tuhan, merasa aku kok enggak ada yang support, tetapi di endingnya saat ini ternyata kamu sudah bisa melewatinya. Kamu masih bisa kuat, kamu masih bisa senyum hari ini. Itu yang dimau Tuhan. Tuhan kepengen supaya setiap kita bisa ngerti bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa merasakan, bisa mengalami kasih sayangnya Tuhan. Tuhan benar-benar menginginkanmu. Dia pengen kita itu selalu dekat dengan Dia. Tuhan pengen jadi yang pertama, ya. Ketika Tuhan pengen jadi yang pertama kamu cari saat kamu butuh pertolongan. Tuhan pengen kita tahu bahwa kita orang-orang pilihannya dan Dia sangat-sangat menyayangi kita. Tadi Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
Umat kesayangannya. Kita mau dijadikan oleh Tuhan itu umat kesayangannya. Pasti dipelihara. Amin. Pasti dilindungi. Pasti dijaga. Sekalipun kehidupanmu rasanya sangat berat, meskipun kehidupanmu rasanya kacau, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti nemeni kita, Tuhan pasti menguatkan kita, Tuhan pasti menyertai kita. Coba saat ini kita pikirin, kita renungkan. Kalau kita ini orang-orang spesial yang dipilih Tuhan. Kita disayang Tuhan, kita dipeduliin sama Tuhan. Yuk ambil beberapa menit ke depan, kita renungkan. Mungkin kau melihat hidupmu yang tidak karuan. Tapi seberapa banyak Dia sudah menolongmu, seberapa sering Dia menguatkanmu, seberapa sering Dia menemanimu. Tuhan pengen malam hari ini kita mengingat kembali dan kita menyadari bahwa Tuhan sangat-sangat sayang kepadamu. Mungkin kau sering protes kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku seperti ini? Tuhan, kenapa kok aku harus lahir di keluarga ini? Tuhan, kenapa kok aku harus ada di kondisi yang seperti ini? Izinkan Tuhan malam hari ini untuk menyatakan sayangnya kepadamu. Berbicara Roh Kudus. Seburuk apapun kondisimu saat ini, cuma satu alasannya, karena Tuhan kepengen menyatakan sayangnya kepadamu. Waktumu ya Tuhan. Tuhan jamah setiap hati yang terluka. Tuhan jamah setiap hati yang menginginkan Engkau Tuhan malam hari ini.
Tuhan menjamah setiap hati yang tidak terima dengan keadaan yang mereka hadapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih-Mu Tuhan atas setiap kami malam hari ini. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah memilih kami. Terima kasih kalau Tuhan menjadikan kami sepenting itu. Terima kasih Tuhan. Boleh saja saat ini keadaanku buruk ya Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Bahwa kami menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan pilih kita. Karena Dia mau menyatakan sayangnya kepada kita. Alasan yang kedua, kenapa sih kok Tuhan pilih kita? Kenapa sih kok Tuhan pilih kamu? Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alasan yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidupmu. Karena Tuhan mau pakai hidupmu. Siapa yang siap dipakai Tuhan? Beneran. Wah, saya senang sekali kalau kalian semangat mau dipakai Tuhan ya. Tuhan Yesus ngomong bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Teman-teman tahu nggak sih kalau Tuhan itu nggak bakal salah pilih? Percaya nggak sih? Kalau Tuhan nggak bakal salah pilih, keliru gitu ya. Wah ternyata keliru gitu ya. Nggak salah pilih. Dia tahu pilihannya pasti mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tinggal apa? Tinggal kita mau atau enggak dipakai Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita itu selalu menghasilkan buah, teman-teman. Ya, menghasilkan buah. Artinya kita harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita itu bisa mencerminkan, bisa membawa kemuliaan Kristus yang ada dalam hidup kita, dan orang lain bisa kenal Kristus melalui hidup kita. Saya mau kasih tahu satu rahasia yang harus kita pegang benar, bahwa apapun latar belakangmu, Tuhan mau pakai kamu. Apapun latar belakangmu, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan tidak terlalu peduli dengan latar belakang kalian. Jika kalian mau, maka Tuhan akan pakai kalian dengan luar biasa. Tidak peduli kalian lulusan SMA mana, tidak peduli. Ya. Bukan itu poinnya. Ya, apapun latar belakangmu, Tuhan mau pakai kamu. Mas Septi, aku aja nggak pinter. Ya, Mas Septi, aku aja dari keluarga yang pas-pasan misalnya gitu ya. Aku aja orangnya minderan. Tuhan mau pakai aku gimana? Wong aku minderan.
Mas Septi, aku aja hidupku aja enggak ada yang peduliin. Masa mau dipakai Tuhan? Ya. Mas Septi, aku aja sering jatuh bangun terus dalam dosa. Masa bisa dipakai Tuhan? Mas Septi, aku hidupku tuh enggak layak. Masa ya aku mau dipakai Tuhan? Ya nanti alatnya jelek toh Mas Septi. Mas Septi, aku aja hidupku sial terus, masa mau dipakai Tuhan. Mas Septi, keluargaku aja enggak peduli sama aku, masa aku mau dipakai Tuhan. Keluargaku aja enggak ngakui aku, masa aku mau dipakai Tuhan. Tak kasih tahu teman-teman. Yusuf itu tidak dianggap sama saudara-saudaranya, tapi dia jadi orang penting di Mesir. Ya, dia bisa jadi berkat malah untuk saudara-saudaranya. Daud, kita tahu semua Daud, ya, dia nulis ratusan pasal di dalam Alkitab, itu dia adalah orang yang sering jatuh bangun dalam dosa. Ya, bener enggak? Dosanya bukan ngutil loh teman-teman. Yang ngutil itu apa? Ngambil barang gitu enggak. Dosanya enggak bohong, enggak ada bohong itu loh. Dosanya apa? Berzina. Dosanya apa? Membunuh. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, ending ceritanya bahwa Daud itu jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia dipakai dengan luar biasa, mazmur-mazmurnya sampai saat ini yang menginspirasi semua pencipta lagu rohani di dunia. Sampai kita mau cari kata-kata yang lain tidak bisa, semuanya sudah dipakai sama Mbah Daud itu. Semuanya sudah dipakai, kata-kata yang indah, kita mau ciptakan sendiri. Kemudian kita searching di ini ya, di aplikasi Alkitab, pilihnya Mazmur, ketik. Misalnya mengagumi, ketik, cek, wes ono. Sudah ada sama Daud, sudah ditulis sama Daud, sudah dipakai sama Daud. Daud juga tidak dianggap, Daud juga tidak tahu mamahnya yang mana. Ya. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Yunus yang tidak taat, ya disuruh ke A, perginya ke B, ya. Tapi apa? Tapi tetap dipakai Tuhan, ya, untuk membuat bertobat satu kota. Musa yang minder, yang takut, yang tidak bisa ngomong, yang harus ditemani sama Harun. Dia bisa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang yang sebenarnya aja aku Tuhan, jangan aku enggak bisa. Ngomong aja aku enggak bisa, aku takut ketemu orang takut. Tapi melalui dia, mujizat yang luar biasa terjadi. Dia bisa membelah lautan. Teman-teman searching di Google, siapa lagi yang bisa membelah laut? Cuma Musa. Musa yang awalnya minder, yang awalnya enggak mau Tuhan, jangan aku Tuhan, yang lain aja, yang lain. Paulus sejahat-jahatnya orang, dia kejar orang Kristen, dia bunuh, dia uber terus sampai ketemu. Tapi dia dipakai untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, apapun latar belakangmu, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan bisa pakai kamu. Lagi kalau kurang. Petrus, nelayan yang katanya kurang terpelajar. Ya, kalau ngomong asal jeplak dulu gitu ya, mikirnya carry belakangan. Yang serampangan. Yang tidak terpelajar, yang bikin sakit hati Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa? Menyangkal 3 kali saat Tuhan Yesus ditangkap. Itu bikin hati Tuhan harusnya sakit. Iya. Tapi dia, ketika dia berkhotbah dipakai Tuhan, 3.000 jiwa, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa.
Matius, pemungut cukai, yang dimusuhi banyak orang, ya, diomongin banyak orang, dirasani banyak orang, disepatani itu apa? Didongani apa sih? Deloi wis isuk anakmu ya. Karena pekerjaannya, tapi dia bisa menjadi murid Kristus yang luar biasa. Dia bisa jadi rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Yeremia ketika panggilan itu datang, Tuhan pilih dia. Dia merasa tidak layak, dia dipakai jadi nabi yang luar biasa. Gideon yang ketika dipanggil sama Tuhan, ya dipilih sama Tuhan, kamu yang akan membebaskan bangsa Israel dari Midian. Dia merasa aku dari kaum yang terkecil, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika dia mau, ya, dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Amin. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita semua itu dipilih Tuhan. Apa alasannya? Karena Tuhan mau pakai setiap kita di tempat ini. Untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan berkat-berkatnya. Supaya orang bisa lihat bahwa Kristus ada tinggal di dalam hidup kita. Mulai pikirkan itu. Kenapa Tuhan pilih kamu? Karena Tuhan mau pakai hidupmu menjadi alatnya. Siapa kamu, bagaimana keluargamu, apa pekerjaanmu, sepandai apa kamu, Tuhan akan pakai kamu untuk menjadi alatnya. Mau atau tidak. Saya percaya setiap kita di sini semuanya merindukan kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Amin. Kita semua kepengen revival terjadi, amin. Amin. Ketika kita datang, kita duduk di tempat ini, kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Setiap kita kepengen rindu supaya terjadi revival di tempat ini. Saya kasih tahu. Jangan-jangan kamu salah satu orang yang akan dipakai Tuhan untuk memulai kebangunan rohani di tempat ini. Jangan-jangan kamu salah satu orang yang akan menyalakan api kebangunan rohani di gereja ini. Kebangunan rohani bisa terjadi kalau ada orang-orang yang menyala, saling menyalakan. Dan Tuhan, ingat Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau Tuhan pakai. Sekali lagi ingat, tidak peduli latar belakangmu, Tuhan pilih kamu karena apa? Yang pertama, karena Tuhan menyayangimu. Yang kedua, karena Tuhan mau pakai hidupmu menjadi alatnya. Amin. Siap dipakai Tuhan? Siap merasakan kasih-Nya, siap mengalami sayangnya Tuhan? Sadari kalau kalian semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, Tuhan memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang sedang kami alami hari-hari ini.
Karena kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, seberat apapun itu, karena Tuhan mau menyatakan sayangnya kepada setiap kami. Engkau yang tidak pernah mempedulikan masa lalu kami, latar belakang kami, karena Engkau yang bisa mengubahkan setiap kami. Engkau yang bisa menyempurnakan setiap kami ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Makasih Tuhan. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, pada rancangan-Mu bagiku. Ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Yes Lord. Kuatkanku dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Malam hari ini setiap kita yang kepengen merasakan sayangnya Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang merindukan merasakan sayang-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan malam hari ini, yakinkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan, sekalipun kadang kami tidak bisa menerima keadaan kami, sekalipun kami merasa sendiri, kami berjuang sendiri, tapi buat kami Tuhan malam hari ini menyadari, merasakan bahwa Tuhan pilih kami, bahwa Tuhan benar-benar menyayangi kami ya Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak kami sadari. Kami bisa melewati setiap masalah demi masalah. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang Kau pilih, setiap pribadi yang Kau pilih. Kami mau Tuhan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sengaja Engkau pilih. Untuk Tuhan menyatakan sayang-Mu kepada setiap kami. Untuk Tuhan memakai setiap hidup kami untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami merindukan Tuhan kebangunan rohani terjadi di tempat ini Tuhan. Kami merindukan setiap ibadah yang ada kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda mengalami breakthrough demi breakthrough Tuhan. Di sekolah kami, di kuliah kami Tuhan, di pekerjaan kami. Kami rindu melihat perbuatan tangan-Mu yang nyata atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil 1-2 menit ngomong sama Tuhan. Sampaikan semua kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan merindukan saat-saat yang seperti ini.
Kami percaya Tuhan setiap air mata yang keluar tidak akan sia-sia. Kami percaya setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Kami akan melihat Tuhan, setiap kami Engkau pakai secara luar biasa mulai malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini ada yang menganggap bahwa Tuhan itu jahat karena apa yang sudah kamu alami, karena apa yang sedang kamu hadapi hari-hari ini, terus kamu menganggap Tuhan jahat, malam hari Dia menyatakan bahwa semuanya itu terjadi supaya aku bisa menunjukkan sayangku kepadamu. Jangan menyerah dengan keadaan apapun, karena kamu adalah kesayangannya Tuhan. Jangan pernah berhenti sama Tuhan, karena Dia terus berjalan bersama denganmu. Sampai kamu bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai malam hari ini kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sengaja Engkau pilih untuk menyatakan sayang-Mu dan untuk menyatakan kemuliaan-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you.